Pemirsa Bandara Ngurah Rai Bali akan kembali melayani penerbangan internasional pada 4 Februari nanti. Hingga kini sudah ada 3 maskapai yang telah mengajukan slot penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Ngurah Rai Bali. 3 maskapai yang telah mengajukan izin terbang dari dan menuju Bandara Ngurah Rai Bali yaitu Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Batik Air. Untuk mencegah penyebaran Omikron, pengelola Bandara Ngurah Rai Bali telah menyiapkan jalur untuk para wisatawan. Selain itu, apabila hasil uji swab dinyatakan negatif, wisatawan akan dijemput pihak hotel melakukan karantina selama 7 hari dengan biaya ditanggung pribadi. Sedangkan wisatawan yang dinyatakan positif akan diserahkan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Seluruh komunitas bandara itu sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi Angkasa Pura I, dari sisi imigrasi, bea cukai, kantor kesehatan pelabuhan, TNI Polri, sudah kami sudah siap semua. Jadi fasilitas-fasilitas juga sudah kami siapkan, pelayanan pun juga sudah kami siapkan, kami tingkatkan. Intinya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali siap untuk melakukan pelayanan penerbangan internasional, baik yang datang ke Bali maupun yang berangkat dari Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai Bali kembali terima kunjungan turis asing pada 4 Februari 2022 mendatang, kita langsung saja bergabung dengan kontributor Mansi Singko dari Denpasar, Bali. Iya, Mansi, dari informasi yang Anda dapatkan, seperti apa persiapan saat ini menjelang pembukaan kembali untuk penerbangan internasional di sana, dan seperti apa kebijakan yang dilakukan agar bisa mengatasi lonjakan COVID-19 di sana? Ya, selamat siang Ronaldo. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya di terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, di mana rencananya pada 4 Februari nanti Terminal Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akan menerima penerbangan internasional, di mana sebelumnya rencana penerbangan internasional ini telah dilakukan pada 14 Oktober tahun lalu. Namun proses pemeriksaan ini proses penerimaan wisatawan mancanegara ini telah dilakukan oleh pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali selama ini, di mana ketika para wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai akan melakukan akan melewati thermal scanner seperti itu. Setelah itu mereka akan melakukan uji swab di lokasi bandara pada saat mereka tiba di bandara. Setelah melakukan uji swab, mereka akan menunggu hasil swabnya sekitar 1 jam. Pada saat penungguan hasil uji swab, mereka akan berada di ruang tunggu di tempat kursi yang telah disediakan oleh pengelola bandara seperti itu. Jika nanti pada hasil uji swabnya mereka dinyatakan negatif COVID-19, mereka akan diserahkan ke pihak hotel untuk melakukan karantina selama 7 hari seperti itu. Sedangkan untuk wisatawan yang hasilnya positif COVID-19, Satgas COVID-19 akan menjemput mereka untuk melakukan proses pemeriksaan medis di rumah sakit yang telah disediakan oleh Satgas COVID-19. Itu berarti kesiapan Bandara Ngurah Rai Bali untuk menerima wisatawan mancanegara hingga saat ini mereka telah siap menerima wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan visa seperti itu akan diserahkan ke pihak imigrasi dan bea cukai Ngurah Rai Bali. Sedangkan selama proses karantina sendiri mereka akan diawasi oleh Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Demikian, Ronaldo. Baik, Mansi. Lalu terkait dengan kebijakan penerimaan kembali turis asing, nah ini apakah ada pengecualian terhadap negara-negara tertentu seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu ketika kasus Omikron pertama kali ditemukan, ini kan dilarang masuk beberapa negara dari Afrika dan sebagainya. Nah, kalau saat ini bagaimana, Mansi? Ya, pada rencana pembukaan pada bulan Oktober tahun lalu, memang pemerintah telah merencanakan bahwa hanya 9 negara yang boleh masuk ke Indonesia
itu karena peningkatan Omikron di beberapa negara yang memang jadi di luar negeri seperti itu. Namun pada pembukaan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali pada 4 Februari nanti ada pengecualian. Itu berarti bahwa wisatawan dari negara manapun akan diterima di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali asalkan melalui proses-proses penanganan COVID-19 dengan benar, di mana mereka harus menyampaikan surat keterangan negatif COVID-19 dari negara asal. Setelah itu mereka wajib melakukan pemeriksaan uji swab ketika mereka tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, dan mereka wajib melakukan karantina di hotel di kawasan Nusa Dua, di kawasan Sanur dan Ubud, di mana hotel tersebut menjadi kawasan lokasi hotel karantina yang telah disediakan oleh Satgas COVID-19. Namun dengan pembukanya, dengan diberikan kesempatan kepada seluruh wisatawan dari negara manapun yang akan di Bali, tentu akan berdampak baik bagi perekonomian dari sektor pariwisata di Bali. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah dengan kedatangan wisatawan itu tersebut akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Bali. Hal ini perlu diantisipasi dengan baik, sehingga dengan penerapan protokol kesehatan mulai dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju ke tempat hotel karantina dan tempat wisata pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan Satgas COVID-19 untuk memantau di lokasi-lokasi wisata agar mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 bekerja sama dengan desa adat agar selalu mengawasi semua wisatawan di tempat wisata yang ada di Bali. Demikian, Ronaldo. Mansi, berikutnya terkait dengan mafia karantina yang beberapa waktu lalu kerap terjadi, khususnya di ibu kota. Nah, kalau dari Bali sendiri, apa upaya pencegahan yang dilakukan di sana, Mansi? Ya, terkait mafia karantina, memang Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada Kapolri sendiri untuk mengawasi, untuk menyelidiki terkait kasus mafia karantina seperti itu. Namun beberapa waktu lalu memang Kapolri sempat mengunjungi Bali seperti itu. Dia telah menyediakan sebuah aplikasi, bahwa di mana aplikasi itu untuk mengawasi semua para wisatawan yang tiba di Bali dan selama menjalani proses karantina. Dalam aplikasi itu di mana setiap wisatawan yang akan tiba di Bali akan mengunduh seperti itu aplikasi di media handphone seperti itu yang namanya monitoring karantina presisi, di mana aplikasi ini bisa mengawasi wisatawan, bisa mendeteksi wisatawan yang lalai seperti itu dengan meninggalkan tempat karantina selama dia proses karantina. Berarti ketika wisatawan tersebut meninggalkan lokasi karantina, di aplikasi ini bisa mendeteksi bahwa keberadaan para wisatawan yang telah meninggalkan lokasi karantina seperti itu. Namun selain penerapan sistem aplikasi yang disediakan oleh pihak Polri, juga Satgas COVID-19 juga telah menyiapkan pemeriksaan secara manual seperti itu di lokasi-lokasi karantina. Itu berarti bahwa sistem pengawasan di tempat karantina di hotel juga tidak hanya dilakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi, tapi juga sistem pemeriksaan manual seperti itu yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa wisatawan tidak bisa meninggalkan lokasi karantina di hotel sebelum masa karantina 7 hari itu selesai. Setelah masa karantina selesai, mereka bisa melakukan berwisata di tempat-tempat wisata yang telah ada di Bali seperti itu. Demikian, Ronaldo. Kita tentunya berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga tidak ada penularan COVID-19, apalagi klaster baru ya, klaster COVID baru di Bali. Terima kasih Mansi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian tadi laporan dari kontributor berita 1 TV Mansi Singko dari Denpasar, Bali.